Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Hadirin kiram yang kami muliakan, Ustaz Abdul Rauf yang pada malam hari ini sudah hadir di tengah kita. Kemudian yang kedua, kami ucapkan pula kepada seluruh jemaah Masjid Al-Hidayah, ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa tetap berada dalam lindungan Allah, kita semua masih dalam kondisi sehat, semangat, dan tetap istiqomah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan mengkaji dan mengkaji kembali kitab Riyadhus Shalihin bertema keutamaan salat, masih dalam bab sabar. Dan insya Allah nanti akan dipandu langsung oleh Al-Mukarram Ustaz Abdul Rauf. Sebab itu, untuk mempersingkat waktu, mari kita buka bersama-sama pengajian pada malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya kami berikan sepenuhnya kepada Ustaz Abdul Rauf. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini menjadi pertemuan yang dirahmati Allah. Dan kita berharap mudah-mudahan umur yang masih tersisa ini mudah-mudahan menjadi umur yang diberkahi oleh Allah Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, menindaklanjuti pembahasan kitab Riyadhus Shalihin bab sabar, hadis pertama, pelajaran keempat. Al-haddu 'alal iktari minas shalah. Al-haddu diperintahkan atau dianjurkan
alal iktari untuk memperbanyak minas sholat amalan yang berupa sholat. Jadi pelajaran yang keempat dari hadis pertama bab sabar, mengambil wasiat Rasulullah SAW, as-sholatu nurun, sholat itu merupakan cahaya. Kenapa sholat itu dikatakan cahaya? Karena sholat itu memiliki pengaruh yang sangat besar kepada qalbu. Ya, pengaruh yang sangat besar kepada qalbu, kepada hati manusia. Dan itu bisa kita praktekkan, bisa kita coba dalam kondisi marah dan dengan dalam kondisi emosi, ambil air wudhu, lakukan sholat 2 rakaat. Insya Allah redha kemarahan. Itu cara yang paling efektif menghilangkan kemarahan. Ya. Karena kita nggak mungkin saat ngamuk-ngamuk orang terus sholat kemudian tetap ngamuk, itu nggak mungkin. Pripun sampai mau coba Fatihah. Pripun maca Fatihah, pripun baca salatnya, gimana rukuknya dalam keadaan marah, sujud dalam keadaan marah, diroto nawainya, menunjukkan marah, enggak mungkin. Dan itu luar biasa pengaruhnya. Makanya Nabi SAW menyatakan dalam sebuah hadis, ya, inna syaitan, ainal ghadab minas syaitan. Sesungguhnya marah itu dari setan. Ya. Wa khuliqahu minan nar, dan setan itu diciptakan dari api. Fa'uha bil ma, maka padamkan dengan air. Tidak kena bojone sampai goreng-goreng istirahat. Itu ngono, itu turun mari. Artinya apa? Wudu. Jadi kalau Anda marah, ambil air wudu, segera wudu. Jangan dituruti kemarahan, resikonya besar. Dan itu sudah kita bahas panjang lebar ketika membahas masalah bab sabar kemarin. Ya, bab sabar. Maka sabar itu memiliki kedudukan hukum-hukum Nabi. Bagi orang mukmin ketika dapat musibah itu wajib untuk bersabar, wajib untuk. Nah, jadi di sini menunjukkan bahwa sholat itu merupakan cahaya. Nah, penjelasan dari perkataan atau nasihatnya Syekh Salim ini anjuran untuk memperbanyak sholat. Nah, yang dimaksud memperbanyak sholat di sini itu adalah as-sholatul tatawwu, yakni sholat sunnah. Kenapa demikian? Karena sholat wajib tidak bisa diperbanyak. Misalnya seneng nggak seneng ya 5 waktu ini. Sak seneng ya 5 waktu, jangan ditambahi malah salah. Saking semua nabi dan saking cintai melihat keutamaan sholat subuh double. Karena keliru. Ya, jadi sholat wajib tidak bisa diperbanyak. Yang diperbanyak sholat sunnah. Perbanyak sholat sunnah. Perbanyak sholat sunnah. Makanya jenengan dengan saya harus punya paling tidak walaupun tidak tercatat secara tertulis, itu jenengan dengan saya itu punya komitmen untuk memiliki amalan-amalan harian. Dan amalan harian itu dijaga. Contoh yang mulai seorang ahli ibadah, orang yang soleh, ahli Quran dan ingin mendapatkan menjaga Al-Quran, sangat tidak patut kalau kemudian dia tidak punya amal sholat malam. Sangat tidak patut. Jelas ya? Jadi sholat malam upayakan, perjuangkan, usahakan. Kenapa? Rasulullah sebutkan fa innal da'bas sholihin.
Sholat malam itu merupakan adab kebiasaan orang-orang soleh. Sholat malam itu disebut oleh Nabi apa? Dabus sholihin, kebiasaan orang-orang soleh. Artinya orang soleh dari zaman ke zaman, dari masa ke masa itu nggak pernah ada yang meninggalkan sholat malam. Dievaluasi sekarang keluarga saya, iya nasibnya sholat malam keluarga saya. Ternyata di situ Pak memiliki pengaruh yang sangat besar. Keistimewaan sholat malam pertama, yang pertama itu akan meninggikan derajat di sisi Allah Ta'ala. Maqaman mahmudah, akan mendapatkan kedudukan terpuji di sisi Allah. Ini yang pertama, keutamaan sholat malam. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat 17 ayat 79. Ya, surat 17 ayat berapa? 79. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak 'asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Perhatikan ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan perintah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memerintahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mendapatkan wasiat dari Allah, minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, sebagai ibadah tambahan buat kalian. Asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda, agar atau mudah-mudahan Allah akan memberikan kepadamu maqaman mahmuda, kedudukan yang terpuji. Ini keistimewaan yang kedua. Yang pertama. Yang kedua, bahwa qiyamul lail ini memiliki pengaruh yang sangat besar kepada kekuatan jiwa. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mentarbiyah, menggembleng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum turun dakwah, sebelum menyampaikan risalah. Makanya teman-teman barangkali ada yang punya potensi ilmu, yang sudah mondok di pesantren, yang nantinya kemungkinan ada keinginan untuk berdakwah, jangan disibukkan dakwah dulu, tapi bekali diri Anda itu dengan apa? Qiyamul lail. Karena ini penggemblengan Allah kepada Nabi SAW. Kenapa demikian? Kenapa kok perlu digembleng? Dakwah itu bukan urusan kecil, Pak. Ngaji seperti ini bukan urusan kecil. Oleh karena itu, ayat yang kedua, sebelum turun ayat mengangkat Rasul, sebelum ya ayyuhal muddatsir, sebelum ayat ini turun ayat sebelumnya adalah ya ayyuhal muzammil. Ya. Jadi waktu Allah mengangkat Nabi Muhammad sebagai nabi, Allah turunkan ayat Iqra, itu pengangkatan sebagai nabi. Ayat yang mengangkat Nabi sebagai Rasul, Allah turunkan surat Ya ayyuhal muddatsir qum fa'andir. Itu ayat pengangkatan Nabi Muhammad sebagai Rasul. Saya paham? Ya. Saya ketiga ini. Jadi ayat yang mengangkat Nabi Muhammad sebagai
Rasul surat 74 ayat 1. Ya. Coba dibuka surat 74. Ya. Pada ayat 1 dan ayat 2. Coba diperhatikan. Langsung dibaca terjemahnya. Wahai orang yang bergumul atau berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan. Perhatikan. Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, qum fa'anzir. Bangkit dan berikan nasihat. Ini ayat pertama yang diterima Nabi mulai mendapatkan tugas dari Allah. Dan tugas itu tidak lain adalah tabligh. Tugas itu adalah taklim. Tugas itu adalah tarbiyah. Tugas itu adalah dakwah. Berdiri, bangun, kemudian sampaikan risalah. Fa'anzir, berikan nasihat. Nah, ini tugas yang paling berat. Jadi dakwah itu bukan pekerjaan mudah, bukan urusan ringan. Dakwah itu berat sekali. Kenapa? Kalimat yang kita sampaikan salah satu sebab memiliki pengaruh kepada hati tergantung dari qiyamul lail. Makanya barangkali bapak-bapak duwe anak dikandani kok tetap berdiri. Mana bapak? Waktu lalu kandani lorok tok Ustaz. Belas kali. Satu, evaluasi, jangan nyalakan anaknya dulu. Coba sholat malam kita kuat apa? Nggak bisa jadi kenapa? Kalimat kita tidak punya izah. Terus galaknya mimpi. Sebab kalau orang itu dipandang anaknya itu punya wibawa, kalimat itu memiliki pengaruh. Saya dipahami ini? Jadi bisa jadi bukan anaknya yang nggak menerima nasihat, bisa jadi omongan kita nggak berbobot. Tolong diingat-ingat ini. Tolong diingat-ingat. Kenapa nasihat kita nggak bisa menyentuh orang atau mungkin nggak bisa merubah? Bisa jadi bukan orangnya yang nggak menerima, bisa jadi ucapan kita tidak berbobot. Nah, oleh karena itu di dalam dakwah ini ujian-ujian dalam dakwah itu banyak sekali. Ujian di dalam dakwah itu bukan cuma kesusahan, kesulitan, bukan cuma itu saja. Keberhasilan, kesuksesan itu juga merupakan ujian dalam dakwah. Coba dengan tiba-tiba namanya melejit, namanya meroket, naik daun, nggak tahu, nggak naik modul, gitu ya. Langsung naik daun, terkenal, diundang masjid kecil, orang mesti gelem. Itu ujiannya dengan dakwah. Berarti jenengan sudah terfitnah dengan materi. Ya. Tapi jenengan sudah terfitnah dengan materi. Awas hati-hati nih. Nah, kalau ini kita tidak dijaga oleh Allah hati kita, makanya dakwah itu dipilih masjid-masjid gede-gede, otomatis tutup masjid itu tidak di masalah itu, Pak. Ayo, apa nih? Ya Allah. Pas perhatikan, ini fitnah dan ini ujian. Betul sembarangan. Maka jangan baik. Jangan baik. Berat, dakwah itu berat, ujiannya berat. Bukan cuma ditolak, dipuji orang itu. Ujian. Dipuji orang, disenangi orang itu ujian. Nah, sehingga kadang-kadang mungkin ini yang sudah terkenal, memang nggak setiap orang bisa ketemu orang seperti ini. Dia namanya susah. Kudu orang channel, kudu langsung melalui, kesudah ribet. Makanya banyak yang mau susah, jangan saja punya kesuwen. Ya. Makanya tolong doakan, di samping dengan doa untuk diri sendiri, tolong selipkan doa, sertakan doa ustaz-ustaz yang ajar kita supaya ikhlas karena Allah. Ya. Karena kami Pak, setiap doa itu
jenengan itu masuk di dalam doa. Nah kira-kira waktu sampai doa itu jemput atau doa? Pasti kebaca dengannya. Biasanya ini tak dengar bendera, nggak dengar kayaknya terlalu. Kadang-kadang, nah Ellen ini ya, ini coba santri nggak pas. Jadi tolong ya, jadi setelah doa itu tolong dosa-dosa kita Pak didoakan agar selamat hatinya, ya, karena seorang ustaz itu belum tentu selamat hatinya. Ustaz itu bukan nabi, jadi tidak menutup kemungkinan terjebak, terjerumus, tergelincir itu sangat besar potensinya. Ya, makanya maksiatnya orang awam itu maksiat secara nampak, minum khamr, judi, sabu itu maksiatnya orang-orang awam. Maksiatnya orang alim itu penyakit dalam. Urusan apa? Ini dimuliakan, ini dihormati, itu penyakit-penyakit tadi. Masya Allah. Sudah ya? Jadi posisi keutamaan dia mulai adalah apa? Pembekalan mental, menguatkan jiwa. Oleh karena itu sebelum ada surat Ya Ayyuhal Mudaththir, terlebih dahulu Allah turunkan ayat Ya Ayyuhal Muzzammil. Makanya ayat yang kedua turun setelah surat Al-Alaq, ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu ayat yang pertama. Nah, surat yang kedua yang turun sebelum penugasan pengangkatan sebagai rasul itu Al-Muzammil terlebih dahulu. Sebelum ditugaskan untuk menyampaikan risalah, dikuatkan mentalnya. Kenapa? Karena tugas dakwah itu sangat berat. Jadi yang namanya dakwah yang benar itu bukan menyampaikan sekedar risalah, tapi setelah ayat ini disampaikan, jamaah itu didampingi persoalan hidupnya, dikawal bagaimana perkembangannya, kondisi keluarganya, istrinya, itu didampingi sebenarnya, sehingga nanti terbentuk masyarakat yang baik. Betul cuculan kami sampai mbuh hasilnya. Besok aku mending bulan Maret toko mana ngaji. Tidak begitu, harus ada perkembangan, lihat bagaimana perkembangan dakwah ini, keluarganya bagaimana, ada nggak persoalan-persoalan setelah ngaji ini, istrinya bagaimana, bisa ngikuti ngaji apa enggak, ibu-ibu yang ngaji, suaminya bagaimana, anak-anaknya bagaimana, ekonominya bagaimana, sudah terbebas dari riba apa belum, ini harus didampingi. Paham ya? Bon. Makanya dakwah itu. Nah, makanya kita lihat di dalam surat 73 ayat yang menunjukkan tentang pembekalan mental, penguatan jiwa. Allah katakan di dalam surat Al-Muzammil tertuang di sana. Ya, mari kita lihat surat 73 ya, dari mulai ayat yang pertama. Ya, surat 73 dari mulai ayat yang pertama ya, sampai pada ayat yang ke-10 itu berkaitan dengan masalah dakwah. Jadi Allah menyebutkan tentang resiko dakwah itu ini loh. Problemmu ke depan tuh begini, ditunjukkan oleh Allah Ta'ala. Konsekuensi penugasan sebagai Nabi dan Rasul. Mari kita lihat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi
واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. Wahai orang yang berselimut, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Sesungguhnya pada siang hari engkau sangat sibuk dengan urusan-urusan yang panjang. Dan sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati. Dialah Tuhan timur dan barat. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka jadikanlah Dia sebagai pelindung, dan bersabarlah wahai Muhammad terhadap apa yang mereka katakan, dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Perhatikan. Jadi dalam ayat ini memberikan sebuah pelajaran penting tentang pengaruh daripada qiyamul lail. Allah sebutkan di sana, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalil, berdirilah untuk salat malam. Jadi perintah pertama berdiri dalam rangka untuk melaksanakan sholat. Kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pengaruhnya. Kenapa? Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Karena sesungguhnya kami akan memberikan kepadamu, menurunkan kepadamu qawlan tsaqila, ucapan yang berat. Napa Pak qawlan tsaqila? Yang dimaksud ucapan yang berat ini adalah al-wahyu. Al-Quran itu ucapan yang berat. Makanya saya kali gak cok ngomong kuat ngomong Al-Quran. Gak setiap orang mampu mendengarkan Al-Quran. Kenapa? Abot. Sampai takut ngomong sih gak suka-suka ngaji. Ayo ngaji. Abot. Tolong. Loh gimana? Berat. Menerima nasihat itu gak setiap orang mau kan? Gak cok wong gelem ngrungokno nasihat. Kenapa? Nasihat itu berat. Makanya dikuatkan di sini. Salah satu yang menguatkan jiwa untuk bisa mudah menerima ilmu. Isok ngamalno ilmu itu adalah dengan qiyamul lail. Yo bapak sing seneng ngaji, seneng mau ngaji tutup kulit kok gak berubah-ubah. Nanti turun siap terima Quran nanti. Kenapa tidak kuat? Aku kayak iso melakukan ucapan, wah pun, apa di sini aku? Saya ngaji aku ini di sini aku kata aku. Sampai di ngomong yang tadi apa? Sampai ini pokok nunggu, duduk manis, senden oleh, sembunjung oleh, dikeimanan. Suwantai, anteng, tenang. Sing mikir ustate, sing noto ayate ustate, sing nyusun kalimate cek gampang diterima ustate, sing maca Qur'ane ustate. Sampai temu eling-eling nrimo merenungkan dicatet
sing ngapun. Lho ngeten iki mboten cocok saged nrimo nasihat. Karena memang Al-Qur'an itu qaulan sakina. Makanya ketika Al-Qur'an itu betul-betul netes ning atine wong, tembus ning atine wong, dadi luar biasa. Sampai tinggal di wong kesentuh kali Al-Qur'an itu, dasar perubahan sangat luar biasa. Luar biasa. Makanya Al-Qur'an dikatakan roh. Isok muridmu sesuatu. Sing ibadhe mati niku iso urip gara-gara atine kesentuh Al-Qur'an. Ayo bapak-bapak, dulu sebelum kita kena Al-Qur'an, sholat 5 waktu ini pripun? Ayo. Saat dulu kena Quran, gak bolong-bolong jebol. Gak sholat itu terus biasa umum itu. Pilek tetek wis gak sholat. Iring-iring mantan wis gak sholat. Kerja aku tetek wis gak sholat. Padahal itu dosa besar. Jangan sembarangan meninggalkan sholat. Betapa mudahnya orang meninggalkan sholat. Nah, orang sing sholat sakarepe dhewe. Ngono ku gampangane nggih contoh. Ayo nang masjid, Pak. Lha iki sholat di rumah itu bukan kan sholat, Pak. Aku iku nek sholat di masjid itu gak khusyuk, kok tambah keliru misalnya. Sebab ya harus enggak gendah ini. Gak khusyuk di masjid. Mesti ada masalah ya sana. Ya, keliru yang demikian, jangan dibiarkan. Ya. Nah kemudian setelah kita tersentuh Al-Quran, kita mulai berangkat sholat. Tidak berani meninggalkan sholat jamaah tanpa udur dan berani. Ayo. Siapa di antara kita yang sudah paham tentang konsekuensi baca Quran, apa konsekuensi sholat jamaah, berani meninggalkan sholat jamaah tanpa udur? Tidak mungkin berani. Karena ngerti konsekuensi. Hukumnya haram dan itu bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Walaupun sampai sholat di rumah, tapi dihukumi maksiat. Di mana letak maksiatnya? Jangan meremehkan panggilan Allah. Bapak, menarik panjenengan nyeluk bojo sampeyan. Ya, bapak-bapak nyeluk bojo ini. Sing wedok krungu ngerti nek sing diceluk sing lanang, tapi gak teko. Jawab yo gak teko yo gak. Wong wedok ngene iki mulyakno wong lanang apa ngremehno wong lanang? Hah? Nek sampean dadi guru nyeluk murid ngerti nek sampean celuk. Paham kalau Pak Guru manggil dirinya, tapi murid ini tidak mau mendatangi gurunya. Murid model ngeten iki mulyakno gurune apa ngremehno gurune? Nek sampean duwe pembantu, pakai contoh sing akeh gak paham takdirmu nasibmu. Iku ciri-ciri sampeyan ku celaka. Nek sampeyan duwe pembantu, terus sampeyan celuk pembantu. Krungu pembantu, ngerti nek diceluk jurakane, tapi enggak mau datang. Ya kira-kira begitu. Pembantu ngeten iki menghormati majikannya atau meremehkan majikannya? Hah? Kira-kira sampai ngatakno kira-kira. Dan itu suami, itu guru, itu majikan. Ini yang manggil, ini Allah. Yang ngasih makan kita, yang ngasih kehidupan kita. Lalu tidak kita penuhi panggilannya. Gini kita memuliakan Allah atau meremehkan Allah. Di situ letak maksiatnya. Sangat dipahami. Jadi walaupun kita sholat di rumah, tapi derajat kita, kedudukan kita bermaksiat kepada Allah karena meremehkan panggilan Allah. Yang kedua apa dosanya? Menjadikan masjid-masjid tempatnya mubazir. Masjid diperintahkan oleh Allah untuk dibangun untuk apa? Melaksanakan sholat jamaah. Syariat adzan dikumandangkan dalam rangka untuk disyariatkan sholat jamaah, dan itu semuanya kita abaikan. Lihat posisi kita seperti ini, layak dan dimuliakan.
pantas nggak untuk dimuliakan oleh Allah. Nah ini berkaitan dengan salat jamaah. Makanya kembali kepada persoalan. Jadi yang kedua, keutamaan daripada sholat tahajud apa tadi? Menguatkannya mental, dikuatkan mentalnya oleh Allah, ditarbiyah oleh Allah, digembleng oleh Allah dengan qiyamul. Yang ketiga, apa keistimewaan sholat tahajud? Izzul muslimin fi qiyamil lail. Kemuliaan, kewibawaan, izzah orang jadi segan. Itu tergantung sholat malamnya. Sebagaimana sebuah hadis yang dinukilkan oleh Nabi, wasiat malaikat Jibril kepada Nabi SAW. Malaikat Jibril berkata kepada Nabi, apa kata beliau? Izzul mu'minin bi qiyamil lail. Kewibawaan orang mukmin itu terletak pada sholat malam. Kewibawaan seorang mukmin tergantung dari sholat malam. Nah ini kemuliaan atau istimewaan yang ketiga. Jadi punya wibawa bagi yang lain. Makanya orang-orang dulu itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Artinya orang-orang yang dulu kalau kita ke pondok pesantren ini, yang namanya guru itu punya wibawa yang sangat tinggi sekali. Iya, sangat. Dan kalau ngomong itu sederhana, tapi gantian uang itu ngerungokno temen. Coba ojo lu ngono, gak ilok nih yang mencetak temen. Gak wani-wani tenan. Saking kalimat itu memiliki apa? Izzah, memiliki wibawa. Makanya di sini kita perlu evaluasi. Ini pula biasanya kok ngomong anak-anak, ngomong kok pakai direken, bisa jadi ucapan kita tidak ada wibawa, kurang berwibawa, tidak berbobot, bisa jadi. Makanya evaluasi. Yang keempat, apa keistimewaan qiyamul lail? Keistimewaan qiyamul lail yang keempat itu merupakan tanda-tanda atau sifatul mukminin, tanda-tanda benernya dan kualitasnya iman seseorang. Di antara ciri khas sifat-sifat orang-orang yang beriman, tanda-tanda benarnya keimanan seseorang itu bisa dilihat dari apa? Sholat malamnya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam surah As-Sajdah. Surah As-Sajdah, surat 32. Ya, ayat 15 dan ayat 16. Ya, surat As-Sajdah surat 32 ayat 15 dan ayat 16. Innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukkiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami hanyalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengannya, yaitu ayat-ayat kami, mereka menyukur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, dan mereka tidak menyombongkan diri. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya,
Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Jadi sifat-sifat orang mukmin yang benar imannya, yang jujur ketakwaannya, tatajafa junubuhum anil madaji, lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur. Intinya apa di situ? Sedikit tidurnya. Dalam rangka apa? Nah ini masalahnya. Wong melek anake tapi nonton bal-balan. Wong melek akeh ngopi. Cangkruan. Jelas bapak-bapak yang sudah ngaji, barangkali memiliki kebiasaan iktikaf di warung. Tolong dirubah, tolong dikurangi, itu sangat tidak bagus, sangat tidak bagus. Ya, karena di tempat itu nanti mulai orang meremehkan syariatnya Allah Ta'ala. Pelan tapi pasti, pelan tapi pasti. Garai kuping-kuping gak bisa ngurung dan dia ngurung. Sebab di warung itu nggak mungkin disekan murah kali, nggak mungkin. Ayo, dia betul. Dan itu disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Ya. Wallahi la ajidu fi kitabillahi azza wa jalla ayatul munafiqin. Kata Imam Al-Akhbar, Ka'ab Al-Akhbar, seorang ulama besar, dinukil di dalam tafsir Ibnu Katsir. Demi Allah, kata beliau, demi Allah, aku telah menemukan tanda-tanda orang munafik di dalam ayat-ayat kitab Allah ini. Bagaimana ciri-cirinya? Yashrabunal qahwa, mereka minum kopi. Duduk kopi ini sih masalah. Macam salah paham. Bojone mari ngaji, kandang ibu, kandang kopi lo, lunati. Jelasnya? Duduk kopi ini sehingga lunati. Kenapa nih Pak? Ini gitu. Kopi ini sampai tuku nang warung. Minum kopi segini, itu 5 jam belum tentu habis. Percatus badan. Apalagi jangan punya majelis minggu. Namanya disebut majelis qahwa. Majelis ngopi. Iku sing entek nomor sampean gak berkah. Itu yang menjadikan Anda menjadi suami tidak bertanggung jawab kepada keluarga. Anda telantarkan anak Anda untuk belajar sendiri, dan Anda duduk di tempat-tempat itu dengan santai-santai dengan orang-orang yang lalai. Ustaz, kalau badai mempengaruhi teman-teman, konco mesti terpengaruh palamu. Menurut. Jadi kalau kita itu datang masuk ke dalam pabrik batik, itu harus menghasilkan batik. Ojo sampean waktu malah di batik. Jadi kalau kita membentuk komunitas itu, pastikan jangan punya kekuatan iman. Kalau enggak, jangan macam-macam. Kalau bagian berubah, Ustaz, kita sudah merasa kuat belum? Kalau enggak, sampai jangan berubah. Itu berapa banyak Pak santri-santri sekarang yang udah dulu tekun, kok satu teman gimana sekarang kok gak pernah ketemu. Kan Ustaz punya komunitas sepeda, Masya Allah. Duduk sepeda aja masalah. Komunitas ini perhatikan, nek komunitas itu yang saya masuk di sana. Ya, kalau jenengan bertekad untuk mempengaruhi supaya nanti teman-teman yang nggak sholat jadi sholat, pastikan dengan punya kemampuan untuk itu. Kalau enggak, wis mundur ojo ada alasan. Mencret saja.
Loh bener ini kalau nggak percaya teruskan kalau nggak percaya. Wakil hidupnya morat mereka karuan tuku ini tuku seragam, seragam bisa kita dapat kan. Wakil neko-neko tuh lakon dituku. Enggak, orang itu kepingin Pak, bagaimana seragamnya itu tidak ada yang menyamai. Maka ninggali kain kafan. Jadi model pocong. Itu kan sing madani. Pasti nggak mungkin diskusinya, nggak mungkin bahas masalah hadis, masalah fikih, nggak mungkin, mesti masalah gir, teroran, rudo, umur itu tua, mendekati mati jenengan dengan saya. Sampai kapan kita begini? Kelalaian ini yang akan kita bawa menghadap kepada Allah. Allah menciptakan kita itu bukan untuk dulinan. Sepeda pancal boleh, tidak masalah. Tapi ingat, ada kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan. Itu. Sampai ada kelompok ketakmiran. Nanti apa takmir-takmir? Loh kan ada gitu loh. Saya ngaji itu, ini sampai jam itu. Nek Sabtu kita Ustaz, bebas Ustaz, 1 jam pun enggak apa-apa. Nek Minggu, niku ngajinya cuma setengah jam. Dulu apa? Ustaz, sepeda pancal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi demi sepeda pancal ngaji ini dikorban. Jam berapa sebelum mulai Mas? Nanti kan biasanya disepakati. Apa gak istikharah dulu bisa? Astagfirullah, ini kan tidak bisa dibayar gitu. Ya, tolong diwaspadai. Jelas ya? Tolong diwaspadai. Nah, sampai beliau. Poin yang keempat itu sifat-sifat orang yang beriman. Sifat-sifat orang yang beriman. Tabajafa junubuhum anil madaji. Kemudian surat Al-Imran juga menjelaskan, Masya Allah, bagaimana sifat-sifat orang beriman kepada Allah Ta'ala. Tanda-tanda orang-orang yang soleh. Di dalam surat Al-Imran pada ayat 17, di antara tanda-tanda ibadur rahman, tanda-tanda hamba Allah yang mulia, hamba Allah yang maha rahman, pada ayat yang 17 surat 3, as-sabirina was-sadiqina wal-qanitin wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil-ashar. Juga orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar. Ciri-ciri orang beriman yang benar, ciri-ciri hamba Allah yang soleh adalah 1, as-sabiri, orang-orang yang memiliki sifat sabar. Diukur sih, sampai kali kalau ini sabar kesenangan. Evaluasi sudah punya belum sifat itu. Yang kedua, was-shadiqin, orang yang selalu berbuat benar, yang jujur, gak bejuan. Tidak ada perbedaan antara ucapan dengan perbuatan, tidak ada perbedaan antara perbuatan dengan hati. Itu yang benar. As-shadiqin. Kemudian yang ketiga, sifat-sifat hamba-hamba Allah Ar-Rahman ini adalah al-qanitin, orang yang selalu menjaga ketaatan. Jadi ketaatan itu dijaga, itu sifat-sifat orang-orang yang hamba-hamba Ar-Rahman. Kemudian yang keempat, wal munfiqin, orang-orang yang selalu menginfakkan hartanya. Itu evaluasi. Jadi kamu ngomong infak, cinta dengan infak. Kemudian yang keberapa? Yang keenam, wal mustaghfirina bil ashar, orang yang selalu banyak beristighfar di waktu sahur, di waktu sebelum masuk sholat subuh, banyak istighfar.
Artinya apa? Qiyamul lail. Ini keutamaan daripada qiyamul lail. Kemudian yang kelima di antara keutamaan qiyamul lail adalah ya, di antara keutamaannya bahwa sholat tahajud itu merupakan sholat yang paling utama setelah sholat fardu. Sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah qiyamul lail. Afdhalus sholati ba'dal fariidhah adalah sholat tahajud, sholat malam. Itu seutama-utama sholat setelah sholat wajib. Makanya muliakan dijaga dengan sekuat hati. Dan oleh malam sore diniatkan itu. Diniatkan itu. Baik, kalau Bapak intinya pada begitu juga tentang sholat-sholat yang lain, seperti sholat rawatib. Sholat apa? Rawatib. Sholat rawatib dibagi menjadi dua, dan ini harus kita jaga. Kita jaga. Salah satu keistimewaan di antara sholat sunnah ini secara umum, keistimewaan sholat sunnah secara umum, pertama, untuk menyempurnakan sholat wajib yang mengalami kekurangan. Mungkin sholat kita tidak sempurna, mungkin sholat kita ada kurangnya, kurang konsentrasinya, tidak khusyuknya. Itu nanti yang menyempurnakan adalah sholat rawatib ini yang menyempurnakan. Atau sholat duhanya nanti, atau sholat malamnya nanti secara global. Keistimewaan sholat sunnah. Ya, yang pertama. Yang kedua, akan menjadi tiket untuk bisa duduk bersama Nabi di hari kiamat. Menjadi sahabat dekatnya Rasulullah pada hari kiamat. Salah satunya adalah perbanyak sholat sunnah. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang berasal dari sahabat Rabi'ah. Sahabat siapa? Rabi'ah. Jadi sahabat Rabi'ah itu suatu saat bertekad untuk tidur di rumah Rasulullah SAW. Masya Allah. Apa tujuannya? Tujuannya dia kepingin untuk membantu Nabi SAW melaksanakan sholat malam, melayani Rasulullah sholat malam. Itu tujuannya. Salah satu tujuan. Saya kepingin melayani Rasulullah. Artinya begitu malam tiba, beliau sempatkan disiapkan air wudhunya, tempat sholatnya. Sebagaimana diceritakan oleh beliau sendiri, kuntu abitu ma'a Rasulillah SAW. Aku tidur di rumah Rasulullah SAW. Fa'atihi biwudu'i, lalu aku bawakan air untuk wudhu beliau. Wahajati, dan semua keperluan sholat malamnya saya bawakan, saya layani. Nah setelah itu melihat kebaktian yang diberikan oleh Rabi'ah kepada Nabi, kebaikan yang diberikan, pelayanan dan pemuliaan, Nabi ingin membalas kebaikan itu. Nabi ingin apa? Memberi balasan kebaikan sahabatnya. Maka Nabi mengatakan, ya Rabi'ah salni. Rabi'ah, engkau telah memberikan kebaikan-kebaikan yang banyak kepadaku. Sekarang aku ingin berbakti kepadamu. Apa? Mintalah sesuatu kepadaku. Perlu dicatat. Rabi'ah itu Pak, ahlus sufah. Kenapa Pak? Apa itu ahlus sufah? Sahabat-sahabat Nabi dari kalangan orang-orang miskin dan fakir yang gak punya tempat tinggal dan tidak punya keluarga. Ditampung di Masjid Nabawi, di emperannya Masjid Nabawi, itu ada tempat penampungan untuk orang-orang duafa. Mereka ini halus, orang miskin, gak punya kerabat,
tidak punya tempat tinggal itu di kampung desa. Coba dengan saya posisi seperti ini, terus Nabi nyuruh minta sesuatu. Nabi menyuruh untuk kita, ya Rabi'ah, minta kamu kepadaku sesuatu. Apa kata Rabi'ah? Nah ini sih dari Rabi'ah. Ini yang ditunggu. Alasannya dia tidur sampai bangun tadi, ini alasannya. Apa kata Rabi'ah? As'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasul, aku tidak menginginkan apa, cuma satu yang ingin saya inginkan. Satu yang saya cita-citakan selama. Apa itu Rabi'ah? Minta kamu kepada aku. Saya ingin tetap menjadi pendamping Anda, menjadi teman Anda di surga nanti. Saya tidak mau berpisah dengan Anda. Tolong jangan pisahkan saya dengan Anda. Nah Rabi'ah tahu, Nabi nanti pasti membuat kedudukan yang sangat. Tidak mungkin kumpul dengan orang-orang biasa. Pasti kumpul dengan para Nabi. Sedangkan saya ini al-sufa, orang miskin, orang fakir. Mungkin tidak dari kiamat nanti saya bisa bertemu dengan Anda seperti hari ini, seperti malam ini. Itu yang saya inginkan. Saya tidak menginginkan yang lain. Saya ingin menjadi pendamping Anda, menemani Anda di surga nanti. Apa kata Rasul? Ya Rabi'ah, coba kamu minta yang lain. Yang lain. Apa kata Rabi'ah? Gua ya Rasulullah, saya nggak butuh yang lain. Padahal tak punya rumah dia, tak punya tempat tinggal. Coba kalau kita gimana? Makanya gak usah nalami sampai ya. Jadi jalannya, makanya sahabat itu unik kayak pikirnya. Ya Allah, itu kalau iman sudah masuk dalam hati. Salah satu ustaz kita yang itu mempersembahkan diri di dalam dakwah itu masuk ke dalam pelosok daerah Kalimantan Sumatera. Itu di tengah hutan ada perkampungan, tidak ada dakwah di sana. Akhirnya ustaz ini masuk ke situ. Nah, begitu sudah masuk, masyarakat setempat ini sudah mendapatkan ini. Ada sepasang suami istri. Sepasang suami istri ini pekerjaan itu dari kayu pada alasnya. Kira-kira menurut jenengan UMR kita. Apa yang menakjubkan dari suami istri? Rumahnya ini reot, bolong-bolong atau itu. Dindingnya itu terbuat dari kayu-kayu pecahan itu. Kemudian lubang-lubang dan sudah mulai mirip. Keistimewaan kakek nenek ini sudah usia 70 beliau dan menempati rumah itu. Jadi anaknya tidak kembali sana. Itu setiap tahun tidak pernah lepas dari ibadah korban. Ini yang menakjubkan. Jadi beliau itu setiap habis jual kayu, sisa dimakan berdua, sisanya dititipkan ustaz tadi itu untuk nabung kurban tahun depan. Nah, pada waktu sudah musim medsos ini, ustaz ini ingin tahu dan ingin mengambil manfaat supaya orang-orang di luar sana itu bisa terpancing dan tergali potensinya untuk bisa iri dengan orang ini. Akhirnya direkam. Dan nenek ini nggak ngerti kalau sedang direkam. Ditanya, ini mesti ada sesuatu yang sangat menakjubkan. Kenapa dia kok sampai sempat menyempatkan diri menyisakan duit seperti itu untuk kurban? Ya. Akhirnya terakhir waktu sudah musim medsos ini, Ustaz ini kepengen mengambil manfaat ini supaya bisa motivasi kaum muslimin yang kaya-kaya. Ditanya, nenek ini kalau dalam bidang fikih itu tidak kurban, itu tidak apa-apa karena nenek termasuk orang-orang fakir. Ya. Jadi kalau nenek nggak kurban itu nggak dosa. Makanya sekarang saya ingin sarankan nenek kan rumahnya ini gimana kalau tabungan yang nenek titipkan saya itu tak belikan pasir untuk dibuat rumah. Gak usah bagus-bagus, yang penting ini bolong-bolong gini. Nanti kan rumahnya udah bolong-bolong, tak kepingin tak rumahnya dibuat. Kenapa jawabnya?
Nggak perlu, setelah rumah tinggal buat tidur sementara. Lagi juga saya berangkat. Ya, nanti setelah saya bangun, saya meninggalkan bisa menempati udah tidak masalah, sekedar untuk tidur, untuk tidak kepanasan aja. Kalau sudah tua apalagi yang dicari. Pasti bukan ini alasannya. Kan dicari terus kalau sama istrinya Ustaz itu akhirnya keluar ucapan. Nek, ngapunten. Sebenarnya apa sih yang nenek inginkan dari korban? Dipakai ini, dipakai itu, beli peralatan, beli TV, kan itu bisa nenek. Kenapa untuk korban kan? Nenek nggak wajib untuk korban. Jawabnya sederhana. Jawab sederhana. Apa katanya? Iya, memang saya ada satu yang saya ingin. Apa itu nek? Apa yang diinginkan? Saya itu kepingin sekali jika sewaktu-waktu Allah memanggil saya. Jika sewaktu-waktu Allah memanggil saya. Ketika saya datang kepada Allah, Allah itu senang melihat saya. Saya ingin melalui pengorbanan saya yang saya perjuangkan ini, ketika saya datang kepada Allah, Allah itu senang melihat saya. Itu yang saya inginkan. Nah, persis yang dikatakan siapa tadi? Sahabat siapa? Rabi. Apa yang kau inginkan ya Rabi'ah? Aku hanya ingin satu ya Rasulullah. Saya ingin menjadi sahabat Anda di surga. Akhirnya ditawari Nabi dan dia tetap kekeh permintaan. Dia tidak menginginkan sesuatu. Maka Nabi memberikan syarat kepadanya. Apa syaratnya? Fa'inni ala nafsik. Kalau memang itu keinginan, kalau memang itu cita-citamu, sekarang bantulah aku untuk bisa terkabulnya doa. Apa itu? Bikat roti sujud, perbanyaklah sujud. Lah yang dimaksud di sini disebutkan di dalam kitab Tawdihul Ahkam, syarah kitab Bulughul Maram, ya, syarah kitab Bulughul Maram ketika menjelaskan di sini yang dimaksud katroti sujud itu adalah katroti salat. Memperbanyak salat. Sebab apa? Sujud itu sudah ditetapkan di dalam Islam dan bisa lagi diperbanyak. Kalau yang dimaksud sujud itu adalah sujud sudah ditetapkan dalam syariat. Satu sujudnya sholat, gitu. Yang kedua sujudnya sahwi. Yang ketiga sujud tilawah. Yang keempat sujud syukur. Ini sudah ada tempatnya masing-masing. Nah, maka yang dimaksud dikatakan sujud di sini adalah sholat dan memperbanyak sholat dan sholat yang bisa diperbanyak adalah sholat sunnah. Berarti keistimewaan daripada sholat sunnah itu bisa menjadi tiket seseorang untuk menjadi teman karibnya Rasulullah di dalam surga. Ini salah satu keistimewaan daripada kira-kata sholat atau sholat sunnah. Maka kita perbanyak pula sholat-sholat sunnah. Ya, terutama sholat-sholat yang mutlak, ya, seperti tahajud tadi, kemudian apa? Sholat rawatib, kemudian sholat duha. Ya, sholat apa? Sholat duha. Dan kalau jenengan kepingin berbanyak lagi, ada sholat namanya sholat mutlak. Apa sholat mutlak? Sholat mutlak itu diantara para ulama menjelaskan antara maghrib dengan isya. Antara maghrib dengan isya. Ini sholat terus. Kemudian ada lagi ketika menanti muadzin, ketika menanti khotib pada hari apa? Jumat. Pada Jumat. Atau dilaksanakan ketika sumpah. Sumpah. Nanti sumpah apa? Iya, kelihatan dari wajahnya. Ya itu dilakukan oleh Nabi SAW. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Aisyah, apa kata beliau? Adalah Nabi SAW itu kalau pikirannya ini apa Pak? Sumpah penuh. Kadang-kadang yang namanya manusia ini, jadi masalah tumbuh karena gayo.
umur tambah tua, masyarakat tambah kurang, anak tambah bodoh, begitu. Kalau kondisi-kondisi seperti itu, coba sekarang biasakan ambil air wudhu, kemudian laksanakan sholat. Apa itu sholat mutlak? Sholat mutlak. Dan dianjurkan oleh para ulama. Ya, atau sholat duhur, sholat wudhu. Sudah pernah belum? Kita tahu hadisnya itu, tapi jangan mengamalkan. Dan diamalkan. Karena manfaat daripada sholat sunnah ini yang paling menarik buat saya kalau saya pribadi itu bisa menyempurnakan sholat wajib ini yang paling menarik. Karena nanti amal-amal yang lain itu tergantung daripada sholat wajibnya, sangat tergantung. Baik. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, itu diantara keistimewaan sholat sunnah. Demikian kajian kita pada malam hari ini. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat dan semoga menjadi kita sebagai orang-orang yang istiqomah di atas sunnah Nabi SAW. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan barangkali? Ya, kalau ada silakan. Ibu-ibu, alhamdulillah ibu tidak punya masalah. Baik, silakan. Tadi disampaikan bahwa kalau kita mendengar azan kita diwajibkan untuk sholat berjamaah. Bagaimana dengan orang-orang yang mendengar azan, tapi karena alasan corona tapi dia tidak berjamaah? Bagaimana ketika ada fitnah yang namanya corona, ya, kemudian dia tidak sholat berjamaah. Nah, ini sudah masyhur di kalangan ahli fikih, Apakah itu termasuk udzur atau tidak? Ahli fikih mengatakan itu bagian daripada masalah udzur. Itu bagian dari masalah apa? Udzur. Ini tidak dibicarakan oleh ahli fikih. Nah, makanya di sini dalam hal ini ada dua kondisi orang dalam menyikapi masalah ini. Ya. Yang pertama, jika memang daerah tempat tersebut itu masuk dalam kategori apa? Sunnah, maka dia tidak mengapa, dia tidak berdosa ketika dia tidak menjalankan sholat jamaah, karena ada fatwa. Dan itu sudah difatwakan oleh para ulama dan umara. Dan itu sepakatan ahli fikih. Kalau memang sudah tidak. Tapi kalau memang di tempatnya itu aman, ya, tidak ada masalah, maka lebih baik dia sholat berjamaah. Sholat berjamaah lebih baik demikian. Ya. Karena ini memang di dunia fikih itu memang berbeda pendapat dalam masalah ini. Yang berbeda pendapat, makanya para ulama berhati-hati dalam berfatwa. Ini mengambil jalan tengah. Jalan tengah itu tadi, jadi mertakkan juga nggak berani, melarang mutlak juga nggak berani karena kondisi lingkungannya tidak sama. Ya, tidak sama. Maka kami mengikuti pendapat yang ini, yaitu mengambil jalan tengah. Kalau memang daerahnya aman, maka apa alasannya dia tidak berjalan? Nah, sekarang persoalannya lagi, bagaimana kalau berjamaah? Sopir mencang-mencang, jadi masalah lagi. Gitu? Maka ulama ini berbeda pendapat lagi. Ya. Makanya kami saja juga pakai mantap. Makanya saya kembalikan kepada kondisi, kalau memang di situ sudah sepi, nggak ada isu
nggak ada yang terkena, nggak ada yang aman lah gitu ya. Maka tidak mengapa dia laksanakan sesuai dengan syariat yang sudah ada. Maka sebagian tetap mengatakan wajib rapat. Wajib rapat. Ada yang berpendapat demikian. Ada yang mengatakan tetap menjaga karena ini sudah menjadi ijma. Ijma itu kesepakatan kepada ahli fikih. Kami mengambil jalan tengah. Kalau saya pribadi mengambil jalan tengah. Kalau memang dia itu aman, maka tidak ada alasan untuk tidak melakukan soft. Karena mau nggak mau itu ada pengaruhnya. Satu, makanya dikatakan seperti di antara ustaz-ustaz kami pun berbeda pendapat. Ulama-ulama sunnah pun berbeda pendapat. Ya. Makanya dalam hal ini kita harus benar-benar bijak dan tidak boleh gegabah di dalam menetapkan hukum. Karena yang bicara itu ulama dan didiskusikan secara rinci. Ya. Makanya saya pribadi mengikuti jalan tengah tadi. Mengikuti yang berpendapat jalan tengah. Jadi kalau memang daerahnya aman, nggak ada masalah, udah dirapatkan saja. Dan itu mendekati dan itu bagian syarat-syarat kesempurnaan. Dan ada pengaruhnya ketika kita rapat, kita lurus itu, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, sufufakum wa'tadilu wala tahtadilu. Rapatkan, luruskan, dan berselisih. Kenapa? Fatahtalifu qulubukum. Sebab kalau sahbu berselisih, hatimu juga akan berselisih. Itu pengaruhnya yang berat. Ya. Ya, mungkin nanti kalau ada di tempat-tempat panjenengan ada yang seperti itu, mungkin usul saya itu mungkin gak siksa nih, jadi bingung aja. Kadoan pak jalan. Jadi jalan tapi jangan terlalu jauh. Itu kalau saya pribadi begitu. Loh, mana kali pak? Beresek dia jadi. Tak koi pun ada, ditekan itu ya seorang itu yang umum. Ya. Tapi gimana lagi? Memang adanya itu begitu gimana? Mau adanya begitu. Enggak aja dari wong ini mencoba. Iya ya, karena udah ditebak gitu. Atau mudaratnya lebih besar. Ada yang ekstrim kan hukumnya itu langsung disuruh nutup, kan tambah berat lagi gitu. Gak boleh dikasih pelang, lebih berat lagi fitnahnya. Karena memang ini zaman-zaman fitnah, gimana lagi? Makanya kita tetap mengikuti fatwa-fatwa para ulama dan tidak boleh gegabah. Mempertimbangkan antara maslahat dengan mudarat. Itu harus betul-betul dipertimbangkan. Jelas ya? Yang pertama. Yang kedua, kita di dalam beribadah, di dalam berdakwah, tidak cukup dengan cuma kendel. Aku wani, bukan cuma itu. Hikmah bisyar'i. Hikmah dilandasi dengan syariat. Jelas ya? Ada pula yang mengatakan enggak ada itu corona. Ya kafir. Oh buktinya orang Islam nggak percaya di golongan medusi wong sing corona. Utawa turu kebul wong sing corona. Ya jangan pokoknya kita jangan berlebihan dalam banyak hal, ya. Berlebihan mengekspos, berlebihan dalam ketidakbenaran. Kita berjalan di antara dua perkara tersebut. Insya Allah kita akan selamat. Ya. Saya kira cukup ya. Maaf. Wassalamualaikum Muhammad. Kurang lebih maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak,